Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih dalam sesi ilmu dan pengetahuan. Setelah kita bicara Thomas Kuhn, kemudian Paul Feyerabend, malam ini kita ke dunia Islam dengan tema yang sama sekali kebalikan dari semua yang kita pikirkan selama ini tentang ilmu dan pengetahuan. Karena ilmu dan pengetahuan kita itu sebagian besar ya warisan Barat, peradaban hari ini yang sedang leading kan Barat. Maka cara kita berpikir, cara kita bernalar sejak kita sekolah di SD dulu itu sebenarnya agak bau Barat. Nah, malam ini kita bertemu Sayyid, itu tulisannya Sayyid, agak mungkin lahjahnya ya lahjah, karena beliau aslinya Iran. Cara nulisnya mungkin agak beda. Kalau kita ngertinya Sayyid, ya sama kayak ayahnya. Ayahnya namanya Sayyid Faliallah. Nah itu mungkin kalau bahasa Arab yang fushah itu waliullah, jadinya Faliallah. Sayyid ini, kata-kata Sayyid kalau dalam tradisi Islam menunjukkan beliau masih keturunannya Nabi. Keturunannya Nabi itu kalau dalam tradisi kita kan dikenal tiga. Ada Sayyid, ada Syarif, ada Habib. Kalau Sayyid itu keturunannya Sayyidina Husain. Kalau Syarif itu keturunannya Sayyidina Hasan. Kalau Habib ini para Sayyid yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nanti kalau Habib biasanya dikenalnya ya di Yaman, di Indonesia, ya daerah Asia Tenggara, sama di Afrika, sama India. Itu kenal dengan terminologi Habib. Mungkin di Arab juga tidak terlalu kenal apa itu istilah Habib. Kalau Sayyid lebih ngerti. Atau Sayyid kadang-kadang dipakai juga untuk istilah populer. Sayyid itu kalau bahasa Inggris kayak Sir, Tuan, sebelum ada makna khusus. Ini penghormatan pada orang yang dianggap utama, dianggap mulia. Makanya di satu kesempatan Nabi pernah bilang, La tusayyiduni, jangan kamu sayyid-sayyidkan aku. Itu maksudnya untuk tidak mengidolakan Nabi. Ini yang nanti kadang-kadang dipakai dalil, terus kita nggak boleh kalau menyebut namanya Nabi tidak perlu pakai Sayyidina Muhammad. Ya, padahal maksudnya bukan ke situ. Nabi yang rendah hati sangat wajar kalau beliau bilang La tusayyiduni, sudahlah jangan nyembah-nyembah aku, jangan mengidolakan aku ini manusia biasa. Cuma kita yang tahu diri juga yang ngerti adab. Kalau ada Nabi ya kita pakai gelar untuk menghormati beliau. Itu sebenarnya sangkan parahnya di situ. Dan sama-sama punya dalil, bagi saya sama-sama benar. Dunia ini kan, saya sering bilang, kenapa Islam sangat menganjurkan
orang cari ilmu, itu memang tujuannya biar wadah kita besar. Kalau wadah kita besar, ada perbedaan apapun bisa masuk dalam semesta pemikiran kita. Dan kita tidak akan mudah kagetan, tidak akan mudah terpengaruh, tidak akan mudah tertipu. Tapi semua bisa masuk, karena kita tahu di setiap pikiran ada sisi benarnya masing-masing. Di setiap gagasan ada sisi pasnya masing-masing kalau konteksnya tepat. Nah, itu orang yang wadahnya luas ini biasanya lebih mudah menangkap perbedaan. Makanya cirinya orang ilmunya luas itu, ciri paling mudah adalah tidak gampang ngamuk, tidak gampang marah. Kalau kalian mudah marah, kalian masih kagetan, masih mudah tidak terima kalau ada orang berbeda. Kenapa tidak terima? Karena wadahmu kurang besar, wadahmu hanya kecil, sehingga yang lain-lain tidak bisa masuk. Makanya terus kamu ngamuan. Tapi semakin besar wadahmu, beda-beda gagasan itu nanti bisa masuk, dan kamu bisa memaklumi. Memaklumi beda dengan mengikuti. Ya maklum dia berpikirnya begitu karena yang dilihat itu. Saya ngerti dia berpendapat begitu karena dia pakai dalil itu, sementara aku pakai dalil ini. Tidak mudah ngamuk. Tapi kalau ada orang kok ngamukan, itu alamat dia harus belajar lagi, sinau lagi. Nah, kayak malam hari ini kita belajar filsafat, itu targetnya kan memperbesar wadah, biar wadah kita luas, biar tidak sempit. Oke, makanya sudah belajar filsafat puluhan ratusan sesi, harusnya sudah tidak ngamuan lagi. Harusnya. Kalau masih ngamuan masih harus belajar lagi, atau ilmunya kemarin diulang-ulang biar masuk dalam semesta kehidupanmu. Yang luas, salah satu yang lautan luas ini kita bahas malam hari ini, Sayyid Hussein Nasr. Asli Iran, lahir di Teheran. Tidak usah ditanya Syiah apa bukan. Ya kan karena dari sana. Nanti beliau punya anak intelektual juga, namanya Vali Nasr, Vali Reza Nasr. Itu yang nulis buku judulnya Syiah Revival. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Kebangkitan Syiah. Isunya sensitif ini. Kalau wadahmu kecil, begitu dengar Syiah, kamu sudah moh. Kamu sudah mengkerut duluan, sudah males. Mesti gitu. Itu kalau wadahmu kecil. Dan jangan salah, Hussein Nasr ini kalibernya internasional. Beliau profesor, sampai hari ini masih guru besar meskipun emeritus di George Washington University, Amerika. Ya sudah tua karena beliau kelahiran 33, berarti sekarang usianya sekitar 85 tahun. Ya anaknya kan juga sudah dewasa, sudah jadi ilmuwan besar juga. Tapi sumbangannya luar biasa dalam kajian Islam. Dia ini aslinya PhD-nya di bidang geologi. Ya, ilmu eksakta, jangan salah, ilmu eksakta itu kalau orang menemukan Tuhan dari sana itu biasanya lebih luar biasa daripada yang sejak kecil memang belajar tentang ketuhanan, tentang Islam. Ini Sayyid Hussein Nasr dari eksakta, pertemuannya dengan banyak tokoh spiritual dari macam-macam agama nanti melahirkan gagasan yang khas, kombinasi antara sains, agama, dan spiritualitas. Tulisannya hampir semua bidang punya. Dia nulis tentang filsafat, nulis tentang tasawuf, nulis tentang
seni, nulis tentang sastra, nulis puisi. Belum lagi yang ilmu-ilmu dasar yang beliau miliki, ilmu geologi. Jadi sudah tidak diragukan lagi orang pinter. Nah, tinggal kita bisa memanfaatkan apa tidak ilmu yang beliau miliki. Tulisannya banyak dan banyak yang sudah diterjemah. Mahasiswa filsafat Islam harus kenal tokoh ini. Karena Syed Hussein Nasr ini salah satu tokoh filosof Muslim kontemporer. Jadi filsafat Islam tidak harus hanya kenal Al-Farabi, Ibnu Sina, Ghazali, tapi yang baru-baru juga harus kenal. Kalau yang tidak filsafat Islam, ya sifatnya sunnah. Ya, sunnahnya muakkad. Ya. Oke. Bismillah, kita mulai ya tentang beliau. Pertama, teman-teman harus, mungkin silahkan dibaca bukunya yang kalau di Indonesia diterjemahkan dengan judul Nestapa Manusia Modern. Karena Syed Hussein Nasr ini sangat mengkritik peradaban manusia yang namanya modernitas, sekaligus konstruksi sainsnya. Manusia modern hari ini degradasi luar biasa. Jangan dikira modern itu puncaknya peradaban manusia, enggak. Peradaban-peradaban sebelum era yang kita sebut modern ini banyak yang lebih canggih daripada hari ini. Ada Mesir kuno, Cina kuno, Babilonia, termasuk Islam. Itu bagi Hussein Nasr jauh lebih luar biasa dibandingkan peradaban modern hari ini. Peradaban modern hari ini itu telah melakukan reduksi luar biasa terhadap banyak khazanah, banyak hikmah. Mentoknya hanya di dua, akal sama realitas, panca indera sama rasio. Ngertinya cuma dua itu tok. Selain itu tidak ahli orang modern. Dan atas dasar dua hal inilah peradaban kita hari ini dibangun. Jadi kata Hussein Nasr, peradaban manusia modern itu peradaban yang miskin. Ngertinya hanya sains yang empiris dan rasional. Di luar itu manusia modern menyerah. Bahkan metafisika dibuang-buang. Kalau ada yang tidak masuk akal, kalau ada yang tidak kelihatan oleh panca inderanya, dianggap tidak ada. Itulah kerugian besarnya manusia modern. Ada catatan saya dari buku itu, ada beberapa problem utama. Yang pertama, problemnya manusia modern itu misosofia. Miso itu artinya kebencian. Ya, miso. Ya kamu biasanya kan miso, ngertimu mie ayam bakso. Ya. Nggak, miso itu kebencian. Kalau orang Jawa, miso itu ngomong jelek. Ya, jangan-jangan miso itu dari akar kata itu. Bahasa Yunani, miso, kebencian. Karena benci terus kamu miso. Maki-maki orang. Oke, misosofia itu lawannya filosofia. Kalau filosofia, cinta kebijaksanaan. Misosofia, benci kebijaksanaan. Orang modern dewanya kebenaran, bukan kebijaksanaan. Kebenarannya pun hanya kebenaran yang rasional yang diterima. Alat utamanya hanya logika. 1 + 1 = 2. Jadi peradaban hari ini dibangun atas dasar kebencian pada kebijaksanaan. Kalau ada orang ngomong agak rohani dikit, kamu sebut kebatinan, terus kamu anggap primitif. Ya kan, ada orang ngomong kelenek itu, kebatinan itu. Jadi cirinya orang modern ternyata benci sama kebijaksanaan. Ngertinya hanya yang eksak, yang pasti-pasti.
yang tidak pasti, yang gaib, yang metafisik tidak disukai di zaman modern. Apalagi sains. Sains itu positivistik, hanya menerima yang rasional dan empiris. Terus itu penyakit pertama. Penyakit kedua, desakralisasi pengetahuan. Ini juga penyakit gawatnya orang modern. Kita sama pengetahuan itu berjarak sekarang. Kita ini jadi raja, namanya subjek, pengetahuan jadi objek. Pengetahuan tidak sakral lagi. Pengetahuan sifatnya hanya instrumental. Pengetahuan hanya jadi alat kita untuk menguasai dunia. Ilmu kita tentang, pengetahuan kita tentang dunia ini pengetahuan yang tidak sakral. Hanya ngerti yang fisik. Kita tidak bisa menghubungkan pengetahuan kita dengan realitas transenden, dengan ketuhanan, dengan surga, dengan hal-hal yang metafisik. Namanya desakralisasi, cirinya orang sekuler. Agama itu urusan sama akhirat besok. Kalau dunia ya urusan dunia. Dan sains ini urusannya dunia. Perdebatan modern kan selalu membandingkan hubungan antara sains dan agama. Itu menunjukkan bahwa agama terpisah sama sains. Agama jadi sains jadi tidak sakral lagi. Padahal agama itu sangat mendorong orang untuk bersains, untuk memperdalam ilmu. Sampai kalau dalam agama sampai level sedalam-dalamnya, sampai nanti puncaknya ketemu Tuhan dengan ilmunya. Tapi dengan ilmu modern hari ini tidak bisa. Susah kamu membayangkan dengan biologi bisa mencapai Tuhan, dengan fisika bisa mencapai Tuhan, jauh rasanya. Saya belajar teknik informatika, Pak. Dari sini saya ingin ketemu Tuhan. Itu jarang orang ngomong begitu. Mungkin tidak ada. Jadi ilmu jadi sesuatu yang terpisah dengan agama, dengan spiritualitas. Itu yang disebut desakralisasi pengetahuan. Pengetahuan jadi barang sekuler. Sains jadi sifatnya duniawi saja. Sains itu kan ada di sebelah kanan itu. Saintisme, kritisisme, subjektivisme, relativisme, psikologisme, biologisme. Ilmu kita kan isme-isme itu semua. Belajar manusia pun manusia yang dipelajari di level eksakta. Psikologinya behavioristik. Manusia diposisikan kayak mesin. Dianggap manusia itu pasti, kalau umur sekian perkembangannya ini, umur sekian sampai sekian perkembangannya ini, itu kan behaviorisme. Anak itu kalau masih SD ya sukanya sesama temennya. Nanti kalau sudah ABG baru kenal lawan jenis, kan teorinya itu behavioristik. Tidak ngerti kalau manusia itu berkembang. Anak-anak hari ini pegangannya HP. Sudah kenal pacaran, sudah kenal lawan jenis. Kalau ada temennya jejer cowok cewek, dia pacaran, gitu. Sudah ngerti itu loh. Itu psikologi perkembangan tidak laku itu. Padahal ngertinya kalau anak segitu ya mainnya sama temen. Nah, sama tentang psikisme juga begitu. Biologisme juga begitu. Jadi melihat manusia kayak mesin, melihat alam semesta kayak mesin besar. Problem kita hari ini itu sains. Sains jadi tidak sakral. Yang ketiga, degradasi peran intelijensi. Orang barat ngertinya manusia itu beda dengan semua makhluk yang lain hanya karena akalnya. Intelijensi disamakan dengan rasio. Itu katanya Nasr bunuh diri itu. Eman-eman, kita punya banyak kapasitas yang lain di luar akal yang juga bisa menangkap pengetahuan. Kita masih punya naluri, kita masih punya nurani, kita masih punya intuisi, kita masih punya imajinasi, masih banyak. Tapi yang kita olah selama ini hanya dua.
akal sama panca indera. Itu masalah, katanya Nasr. Berarti apa? Manusia sedang merendahkan dirinya sendiri, menurunkan levelnya dari level yang mulia tinggi dengan oleh Allah dikasih intelijensi. Oleh orang modern intelijensi hanya direduksi pada namanya rasio, akal saja. Padahal kita punya banyak selain akal. Jadi itu problem kita di dunia modern. Kalian tidak canggih mengolah intuisi, tidak canggih mengolah imajinasi, tidak canggih mengolah nurani. Ketika tidak canggih mengolah itu semua, ya rasanya kayak hidup hari ini. Setiap kata-kata kita menangkapnya pakai akal. Padahal kadang-kadang ekspresi orang lain, kata-kata orang itu ada yang harus kita tangkap pakai nurani, ada yang harus kita tangkap pakai naluri, ada yang harus kita tangkap mungkin pakai imajinasi atau pakai intuisi. Oke, kalau ada nenek-nenek maling kayu hanya untuk dia bertahan hidup, secara hukum positif rasional dia salah dan harus dihukum. Tapi menangkapnya masuk pakai akal. Mungkin lebih pas dalam kasus itu nuraninya yang maju. Setelah diputus salah, terus vonis nuraninya yang keluar. Karena beliau sudah tua dan mencurinya karena terpaksa. Wong yang punya perusahaan besar tidak peduli punya tetangga miskin. Oh, itu kan keputusan nurani. Atau kadang-kadang keputusan naluri. Wong ini fenomenanya naluriah. Sayangnya ibu pada anaknya, keterikatan antar sahabat, kebutuhan orang pada orang lain, ini kan urusan naluriah. Ketika orang dihina terus bertahan, ini naluriah. Ingin selamat, ingin menang, ingin enak, itu naluriah. Cuma kita tidak canggih mengelola ini, tidak tahu kapan harus dipakai, kapan harus disimpan. Kita tidak canggih di naluri, tidak canggih di nurani, tidak canggih juga di imajinasi. Tidak ngerti kapan orang bergurau, kapan orang serius. Kalau dia musuh kita, dia guyon pun harus kita vonis sebagai serius. Kalau dia sahabat kita, dia serius dan salah, kita anggap aja guyon. Nah, kita kan molak-malik tidak karu-karuan dunia kita. Kenapa? Karena kita sendiri mendegradasi diri kita hanya pada level rasio dan empiris. Nah, itu problem. Jadi kalian itu kayak komputer speknya canggih untuk gaming kelas tinggi, hanya dipakai untuk ngetik. Harusnya kan bisa. Sama kayak beli smartphone Samsung S9 tapi isone cuma nelpon sama SMS. Eman-eman, kapasitasmu luar biasa. Jadi itu yang disebut degradasi peran intelijensi. Dan yang ketiga, problem besar kita hari ini adalah kita menyingkirkan metafisika, mendegradasi. Sama, metafisika ini sebenarnya puncak. Kalau bahasa filsafat, sejak Aristoteles diwarisi nanti Farabi dan Ibn Rus, metafisika itu namanya falsafah al-ula. Filsafat pertama, filsafat paling tinggi. Tapi begitu masuk ke dunia modern, metafisika adalah cabangnya filsafat, setara dengan ontologi. Biasanya ontologi straight metafisika. Dengan nama lain, metafisika itu filsafat spekulatif. Karena dianggap metafisik itu di luar yang fisik, dan manusia karena hanya pakai akal dan panca indera tidak bisa menjangkau yang di luar fisik, maka metafisika punya gelar filsafat spekulatif. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Jadi turun kasta. Padahal katanya Syed Hussein Nasr, harusnya dibalik. Filsafat itu bagian dari metafisika. Jadi
Di antara pengetahuan-pengetahuan puncak itu ada namanya falsafah. Pengetahuan puncak itu kan metafisika tadi. Cuma di orang modern dibalik. Di antara khazanah yang namanya filsafat, berpikir rasional, ada metafisika. Ya karena filsafatnya rasional, metafisikanya di luar yang rasio dan empiris, akhirnya metafisika disebut spekulatif, hanya spekulasi. Nah, itu bunuh dirinya manusia modern. Kehilangan ilmu yang sangat penting, namanya metafisika. Yang itu nanti disebut oleh Nasr sebagai scientia sacra, pengetahuan suci. Yang itu hilang dalam peradaban modern. Padahal ini dihidupkan oleh setiap generasi di peradaban-peradaban sebelum modern. Kalau versinya Nasr, ya ini termasuk khazanah suci, dulu diwariskan langsung oleh Allah pada Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Sis, dilanjutkan oleh Nabi Idris, terus sampai nanti masuk ke Yunani. Ada aliran Hermetisme, ada Pitagoras yang punya torekot spiritual sendiri, terus sampai nanti kalau di Islam dia diwarisi oleh Suhrawardi dan kawan-kawan. Jadi itu khazanah besar peradaban manusia yang dibuang oleh orang modern. Dianggapnya itu primitif, dianggapnya klenik. Padahal itu penting. Peradaban sebelumnya membangun dunia berdasarkan khazanah itu, yang oleh manusia sekarang ditinggal. Nah, itulah problem manusia modern hari ini.